Halo semua, kembali lagi bersama saya Karisma. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang set preference. Apa itu set preference? Jadi set preference memungkinkan kalian untuk menyimpan data pada database lokal, tapi hanya berlaku untuk tipe-tipe data primitif seperti string, integer, atau boolean. Jadi jika teman-teman ingin menyimpan data yang kecil secara mungkin tidak permanen, jadi teman-teman bisa menggunakan set preference. Jadi langsung saja di sini saya akan buat tampilannya dulu untuk main activity. Di sini saya akan ubah menjadi linear layout untuk simple. Kita hapus constraints layoutnya. Di sini saya akan menampilkan nama ya, karena ceritanya di sini kita akan save data berupa data user atau data profil. Jadi tambahkan ID, name, atau TV name ya. Oh ya, saya lupa menambahkan orientasi karena ini linear layout. Orientasi vertikal, kemudian tambahkan margin ya, 16 dp. Kemudian kita ganti teksnya menjadi name, kemudian kita tambahkan text size supaya terlihat lebih besar, menjadi 24 sp. Di sini kita copy aja supaya cepat. Kita akan buat 3 buah text view. Kita ganti ID-nya menjadi TV age, yaitu umur. Dan yang terakhir, gender atau jenis kelamin. Dan di sini juga saya akan membuat tombol ya untuk pindah ke form activity untuk mengedit datanya. Sini wrap content aja, wrap content, kemudian tambahkan ID, button, edit, kemudian tambahkan teks, edit. Saya akan ketengahkan buttonnya, kita tambahkan gravity, layout gravity, kemudian center. Nah, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke main activity, kita akan handle buttonnya. Kita panggil buttonnya button edit, kemudian set on click listener. Dan di dalamnya kita akan buat intent untuk pindah activity. Namun sebelumnya kita buat dulu activity tujuannya, yaitu form activity. Kita klik kanan, new, kemudian activity, empty activity. Saya akan buat di sini form activity. Kemudian kita kembali lagi ke main activity. Kita tambahkan intent di sini. Intent, buka kurung, this, activity tujuan, class.java, also, kemudian start activity, it. Nah, biasanya di sini best practice-nya untuk pindah form activity-nya kita menggunakan start activity for result. Tapi di sini untuk menyederhanakan, karena kita akan fokus pada set preference, saya akan menggunakan start activity saja. Kemudian kita ke form activity, kita buat dulu layoutnya atau kita edit layoutnya, klik activity underscore form ini, kemudian Ctrl B. Kita akan ubah juga menjadi linear layout. Jangan lupa orientation, vertikal, kemudian margin 16 dp. Di sini saya akan buat 3 form ya, yaitu edit text. Kita match parent aja, kemudian ID, name. Kita tambahkan placeholder, yaitu hint. Placeholdernya adalah name. Oh ya, ini hacknya kita ganti dulu, salah, harusnya wrap content. Kemudian kita copy menjadi 3. Kita edit ID-nya. Yang kedua ini edge. Kemudian ganti juga hint-nya. Dan yang ketiga gender.
Nah, karena untuk age ini berupa integer, kita akan edit input type-nya menjadi number. Setelah itu kita buat button untuk save datanya, match parent, wrap content, kita tambahkan ID. Di sini btn save, kemudian tambahkan teks pada buttonnya, save. Nah, setelah itu kita buat helper untuk set preference-nya. Kita buat di sini klik kanan, new, Kotlin file class, profile pref. Kemudian kita buat di sini kelas profile pref dengan parameter konteks. Nah, kita akan buat juga modelnya ya. Klik kanan, Kotlin file class, profile. Kita buat data class profile, var name string dengan defaultnya null, kemudian var age integer dengan defaultnya null, dan gender string defaultnya juga null. Kita kembali ke profile pref, kita akan buat key untuk set preference-nya. Companion object. Yang pertama kita akan buat nama dari set preference-nya. Saya akan buat variabel sp name. Kemudian di dalamnya sp atau profile pref. Dan kita akan buat key-nya dari masing-masing variabel, yaitu nama, umur, dan jenis kelamin. Nah, setelah itu kita buat preference-nya supaya bisa dipanggil di activity. Konteks, kemudian get set preference, kita masukkan nama dari set preference-nya, kita masukkan variabel sp name, kemudian kita panggil konteks untuk mendapatkan mode private. Nah, kita akan buat dua fungsi untuk setter dan getter. Yang pertama kita akan buat fungsi set profile dengan parameternya model profile ya, yang telah kita buat tadi. Kemudian di dalamnya kita buat preference editor, kita panggil preference, kemudian edit. Nah, kita akan masukkan satu persatu key dan value-value-nya. Put string, kemudian name, dan value-nya kita panggil profile.name. Yang kedua adalah umur. Kita masukkan put in, kemudian email, kemudian age, dan kita panggil profile.age. Di sini akan merah, kita enter aja, wrap with let call. Dan yang terakhir, pref editor, put string, kemudian masukkan gender, profile.gender. Setelah itu kita apply pref editornya, dan kita buat fungsi untuk getternya. Tidak memiliki parameter ya, tapi memiliki nilai balik yaitu berupa model profile. Kemudian kita deklarasikan atau inisialisasikan model profilnya ke dalam sebuah variabel. Dan kita akan set satu persatu modelnya. Kita panggil preference, kemudian get string, masukkan key-nya yaitu name, kemudian default-nya yaitu tidak ada, dan profile age, kita panggil preference, get in, kita masukkan age, dan default value-nya 0. Dan yang terakhir, gender, preference, .get string, kemudian gender, defaultnya tidak ada,
dan kita akan return. Nah, kita telah selesai membuat helper untuk set preference-nya. Kita ke form activity, kita deklarasikan helpernya, profile pref, kemudian inisialisasikan di dalam fungsi onCreate. Kita masukkan parameternya this. Kemudian di sini kita akan cek terlebih dahulu jika ada data pada set preference-nya, maka edit text yang ada pada form activity akan terisi dengan data yang ada pada set preference. Jadi cara ceknya adalah kita buat kondisi if, kemudian kita panggil helpernya, kemudian kita panggil preference-nya, kemudian kita tambahkan contains, dan kita masukkan key-nya ya. Kita panggil lagi helpernya, kemudian kita akan masukkan salah satu key-nya ya. Jadi ini mengecek di set preference apakah ada key name. Jika ada berarti datanya sudah ada, dan jika tidak ada maka datanya belum ada. Kita buka kurung kurawal, di dalamnya kita akan tampung dulu fungsi getternya ke dalam sebuah variabel. Kita panggil profilepref.getProfile. Kemudian kita akan set satu-satu edit text-nya. etName.setText. Kemudian kita panggil profile.name. Yang kedua adalah age setText profile.age. Kemudian kita enter wordlet call. Dan jangan lupa karena ini edit text, kita harus menampilkannya ke dalam string. Jadi kita konversi to string. Dan yang terakhir, gender, kemudian set text. Kita panggil profile.gender. Nah, setelah kita cek dan kita masukkan data-datanya, kita akan trigger button yang telah kita buat pada form activity. Kita panggil button save. .set on click listener, kemudian kita akan tampung input-inputnya di dalam sebuah variabel name, kemudian etName.text .toString.trim, kemudian age etH, kemudian text .toString.trim. Dan yang terakhir adalah gender etGender.text.toString.trim. Nah, kita akan buat lagi modelnya di sini file profile sama dengan profile. Kita masukkan di sini variabel-variabelnya yaitu name, kemudian age dan gender. Nah, namun di sini age akan merah ya, karena age variabelnya adalah string. Kita akan konversi dulu menjadi integer .toInt. Nah, setelah itu kita buat fungsi untuk save ke pref-nya. Save to pref. Kemudian di dalamnya kita tambahkan parameter yaitu model profile yang kita buat di sini. Kemudian kita enter create function. Nah, di dalamnya kita panggil helpernya profile pref, kemudian kita set profilnya dengan parameter yang kita masukkan tadi. Dan setelah kita save datanya, kita akan menampilkan toast sebagai notifikasi. Data berhasil disimpan. Jangan lupa lengthnya dan jangan lupa show. Kemudian kita intent balik ke main activity, intent this activity tujuannya main activity class.java also. Nah, karena di sini kita akan menghapus tag-nya supaya seolah-olah kembali ke main activity, kita tambahkan flags. Kemudian kita panggil intent .flag activity new task or intent flag activity clear task. Jadi supaya tidak ada activity yang bertumpuk pada stack-nya ya. Kemudian kita start activity.
Kemudian kita kembali ke main activity, sama halnya kita deklarasikan helpernya, profile pref, kemudian inisialisasikan, kita masukkan konteksnya. Di sini kita akan cek juga untuk set preference-nya, kita copy aja dari form activity, namun isinya beda ya. Kita paste di sini. Kemudian di dalamnya kita akan tampung fungsi getternya ke dalam sebuah variabel file profile. Kemudian kita panggil profile pref.getProfile. Kemudian kita akan set text view-nya. Kita panggil TV name, kemudian text profile.name, kemudian TV age.text profile.age.toString, kemudian TV gender.text.profile.gender, dan kita akan coba jalankan. Bisa lihat teman-teman, keadaannya adalah default ya, teks defaultnya sesuai dengan yang kita masukkan pada layout. Nah, karena di sini datanya belum ada, belum kita masukkan, jadi kita akan masukkan datanya. Kita klik edit, kemudian kita akan masukkan di sini namanya, saya akan masukkan Bob, umurnya 20, kemudian gendernya male, kemudian kita save. Nah, maka ini akan terupdate ya sesuai dengan data yang kita masukkan ke set preference. Kita bisa edit juga, kita klik edit. Nah, maka formnya akan terisi dengan data yang ada pada set preference. Kita edit, misal ini menjadi 100, tapi nggak mungkin ya. Kita ganti namanya juga, misal menjadi Tom. Kemudian kita save. Nah, maka datanya juga akan terupdate ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial dari set preference ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau suka, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita berjumpa di tutorial lainnya.